segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, sehingga di siang hari ini ya kita bisa bertemu kembali dalam kuliah model matematika ya. Mari kita mulai kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kuliah kita lanjutkan, saya terlebih dahulu memohon maaf karena dalam 2 kali pertemuan tidak bisa mengajar secara online ya, karena kondisi fisik yang tidak fit ya, karena di 2 hari Ahad itu ada kerja bakti sampai sore ya, dan setelah itu badan ya jadi tidak fit ya karena terlalu capek kerja bakti ya. Baik, kita akan mereview perbaikan artikel yang sudah Anda lakukan. Kita mulai dari yang terlebih dahulu mengumpulkan ya. Jadi yang terlebih dahulu mengumpulkan artikel. Baik, apakah sudah bisa dilihat dari layar Anda? Oke ya, kita mulai dari kelompok 2, model dinamika jumlah like pada setiap postingan pemuda hijrah dalam rentang waktu 1x24 jam melalui platform Instagram swiftmedia.id ya. Ini jumlah like-nya ini yang dalam tabel ini jumlah like selama 24 jam atau bagaimana? Izin menjawab, Pak. Iya, Pak. Selama 24 jam. Ya, kalau begitu dikasih keterangan ya, jumlah like dalam kurung 24 jam gitu ya. Tujuan dari pemodelannya untuk mengetahui seberapa banyak antusias atau peminat dilihat dari jumlah like pada postingan dakwah digital di kalangan generasi Z, generasi milenial, muslim di era 5.0. Ya, jadi Anda hanya ingin mencari gambaran ada ya, mencari gambaran dari objek ya.
Oke, kemudian faktor-faktornya. Ini dari 7 faktor yang mempengaruhi, Anda mengasumsikan 5 faktornya tidak mempengaruhi ya. Iya Pak, Jadi yang kemarin kami melakukan kuesioner kepada para followers Pemuda Hijrah dan hasilnya itu menunjukkan seperti itu Pak. Jadi yang berpengaruh hanya apa ini, Mas? Dari ketujuh faktor ini yang berpengaruh apa berarti? Kan yang 5 tidak berpengaruh, yang 2 apa itu berarti? Visualnya Pak, sama captionnya, caption dari postingannya itu Pak. Ya kalau begitu caption sama visualnya kan kamu letakkan di C dan D ya. Nah nanti kamu pindah ke depan aja, pindah di A dan D ya. Karena itu yang paling berpengaruh toh berarti. Karena yang 5 yang lain tidak kamu anggap berpengaruh. Baik Pak, berarti yang berpengaruh diprioritaskan lebih awal gitu kan Pak. Ya. Ini harusnya penjelasan tentang asumsi itu kamu ungkap dari hasil kuesionernya itu, Mas. Respondennya mengatakan apa untuk konten yang monoton, mengapa dia tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah like gitu ya. Berarti hasil survei dari yang kita lakukan itu screenshot-nya dicantumkan seperti itu Pak maksudnya? Ya, bukan screenshotnya, tapi kamu bahasakan ulang dengan bahasamu sendiri. Surveinya kamu menanyakan apa? Menanyakan mengapa seseorang itu memberikan like dan mengapa seseorang itu tidak memberikan like gitu Pak. Terus kok kamu bisa menyimpulkan konten monoton, waktu posting, dan seterusnya sampai pengaruh sosial itu pada akhirnya tidak mempengaruhi, itu kenapa? Karena di kuesioner kami hasilnya para responden itu mengisi kebanyakan itu tidak berpengaruh terhadap postingan gitu Pak.
Ya, berarti hasil kuesioner itu yang kamu jelaskan di sini, Mas, ya. Jadi sebelum menyebutkan faktor-faktor yang tidak mempengaruhi, sebelum kamu menyebutkan angka 1, konten monoton, 2, waktu posting, dan seterusnya, kamu jelaskan dulu surveimu dan hasil surveimu kamu jelaskan, ya. Kamu Iya, Pak. Baik, Pak. ya, artinya disimpulkan gitu ya, kemudian baru kamu jelaskan tentang faktor-faktor yang tidak mempengaruhi itu. Baik, Pak. Oke ya, kemudian minggu depan sudah langsung memperbaiki yang tadi itu, kemudian lanjut membentuk modelnya ya. Baik, Pak. Terima kasih atas koreksinya. Ya. Oke ya, untuk kelompok 2 sudah cukup baik. Oke, ini kita mengadmit dulu beberapa yang nggak ada lagi yang masuk. Berikutnya kelompok 1 ya. Model matematika pengaruh tingkat zikir terhadap tingkat kesembuhan pengguna minuman beralkohol ya. Kemarin yang kamu modelkan apanya, Mas? Jumlah peminumnya atau tingkat kemabukannya? Izin menjawab, Pak. Tingkat mabuknya sama tingkat zikirnya. Tingkat mabuk sama tingkat zikir. Iya, Pak. Dua persamaan nanti. Ada dua sistem, ada dua persamaan diferensial nanti ya. Iya, Pak. Ya. Di sini kan kamu sudah menjelaskan tingkat mabuk ya. Ini tingkat mabuknya ini kamu sajikan dalam tabel ya, Mbak. Biar lebih jelas Baik, ya. Pak. Iya, Pak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tingkat zikirnya sudah kamu jelaskan belum? Kamu Sudah, akan Pak. mana? Kok nggak ada ini kayaknya? Mestinya rinci sebagaimana tingkat
mabuknya ini ya, tingkat kemabukan ini. Atau kamu mau memposisikan zikir itu hanya sebagai faktor yang akan mengurangi tingkat mabuk saja, tidak kamu sajikan sendiri dalam bentuk fungsi gitu. Gimana kelompok 1? Yang tingkat zikirnya ada di paragraf kedua, Pak. Yang paling atas. Ya, berarti kamu mau menyajikan dua-duanya ya? Tingkat zikir dan tingkat alkohol, tingkat kemabukan. Iya, Pak. Kalau begitu, maka faktor-faktormu juga harus dua-duanya diungkap. Faktor yang mempengaruhi dinamika perubahan objek. Ini jangan begini ya judulnya ya. Ini judul yang apa istilahnya ini kan yang saya berikan itu kan yang masih umum karena saya belum menyebutkan objeknya apa gitu loh. Sedangkan objekmu kan sudah tertentu ya. Jadi harus kamu jangan kayak gini ya. Jadi jangan diambil mentah-mentah gitu ya. Iya, baik, Pak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemabukan gitu loh ya. Kemudian yang kedua nanti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat zikir ya. Baik, Pak. Jadi jangan hanya tingkat kemabukannya aja, tingkat zikirnya juga dijelaskan di sini ya. Jadi kalau mau dua-duanya kamu modelkan ya. Modelmu ini nanti mengacu kepada model interaksi dua spesies ya. Seperti predator and prey atau persaingan dua spesies itu ya. Karena nanti ada dua kompartemen namanya ya. Kompartemen itu objek yang dimodelkan ya. Yaitu dinamika kemabukan dan dinamika zikir ya, dinamika tingkat kemabukan dan dinamika tingkat zikir ya. Itu nanti seperti predator and prey itu misalkan ada dinamika populasi kijang sama dinamika populasi harimau gitu ya. Atau kalau interaksi dua spesies kijang dan kambing ya dinamika populasi kijang dan dinamika populasi kambing gitu ya. Nah, coba dipikir lagi ya, kamu akan memodelkan yang seperti itu atau memodelkan satu kompartemen saja yaitu tingkat kemabukan. Itu nanti berarti modelnya mengikuti model populasi satu spesies itu ya. Seperti model populasi kijang yang nanti dia apa namanya itu mengikuti model logistik gitu ya. Nah, coba nanti dipikir lagi semua seperti apa ya. Baik, Pak. Kemudian faktor-faktornya diganti tadi ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemabukan. Pak, izin bertanya. Ya. Bapak itu kan kelompok saya ngitungin faktornya dijadiin satu. Nanti pas direvisi itu dijadiin sendiri-sendiri atau gimana ya, Pak? Jadiin sendiri-sendiri ya. Oh, baik, Pak. Ini masih nyampur ya berarti ya. Iya, Pak. Karena kalau kamu memodelkan sendiri-sendiri itu faktor-faktornya juga harus dirinci sendiri-sendiri ya. Baik. Kalau
dicampur nanti bagaimana kamu akan membentuk modelnya. Susah ya nanti ya. Baik, Pak. Oke, saya berarti berhenti sampai sini ya. Ini ke bawahnya ini nanti akan sangat tergantung pada keputusan kamu untuk memodelkan satu kompartemen atau dua kompartemen ya. Baik, Jadi Pak. Anda musyawarahkan dulu untuk memutuskan mau memodelkan satu atau dua kompartemen ya. Oke ya, begitu ya untuk kelompok satu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian menadmit dulu yang mau masuk. Kita ke kelompok 3 ya. Pengaruh adanya takzir terhadap kedisiplinan salat berjamaah Santri Putri MTS dan MA di Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta ya. Jadi kemarin objek yang mau kamu modelkan apa? Kedisiplinan sholat berjamaah santri putri ya. Bagaimana akan mengukur kedisiplinan? Dengan apa ukurannya? Izin menjawab, Pak. Untuk Ya, mengukur objek kedisiplinannya dengan menggunakan pendekatan koresional kuantitatif, Pak. gimana maksudnya itu? Eh, itu menggunakan metode statistika yang bertujuan untuk menjelaskan tingkah laku manusia atau untuk memprediksi suatu hasil. Kamu jelaskan di sini ya, Mas? Kamu jelaskan di sini enggak, Mas itu? Oke, Pak, dijelaskan di situ. Bagian yang mana, Mas? Di atas, Pak. Atasnya absensi. Absensi yang data yang scan itu. Iya, Pak, di atasnya. Di sini tadi. Itu, Itu ya, sudah bisa dilihat belum di layar Anda? sudah, Pak. Yang mana? Oh, itu. Korelasional kuantitatif. Bisa dijelaskan prakteknya gimana kamu mengukur kedisiplinannya?
menggunakan korelasional kuantitatif itu bagaimana nanti? Dengan data takzir, Pak. Gimana? Diceritakan detail, ceritakan detail. Pertama bagaimana, kedua bagaimana, seterusnya bagaimana. Silahkan, waktunya setelah habis nanti. Bagaimana? Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Kalau dilihat dari tensi parasannya bagaimana ya, Pak? Gimana nggak jelas ya? Nanti ini kelompok 3 presentasi ya besok ya. Dilihat dari data absensi, Pak. Oke ya, kelompok 3 pekan depan presentasi ya, presentasi dari awal sampai akhir ya, dari awal ini ya tentang deskripsi model terus sampai yang terakhir asumsi ya. Siapkan yang akan presentasi, siapkan sebaik-baiknya supaya bisa menjelaskan dengan detail ya. Begitu ya kelompok 3. Baik, Pak. Ada tanggapan dari kelompok? Oke ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke
Kelompok 5 ya. Pemodelan jumlah pengguna pay letter di komunitas muslim. Studi kasus mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Jadi objek yang kamu modelkan adalah jumlah pengguna pay letter. Ya, di awal waktu jumlahnya 12 orang ya. Terus harapannya kan akan menurun gitu ya jumlahnya ya. Ya, ini kamu baru sampai faktor-faktor ya. Kemudian asumsinya belum ya. Ya, itu nanti disampaikan dalam asumsi ya. Oke ya, untuk kelompok 5 besok lanjut ke asumsi dan membentuk modelnya langsung ya. Oke, kelompok 5 sudah. Kelompok 6 bentar. Kelancaran program tahfidz. Jumlah halaman Al-Quran yang mampu dicapai siswa selama daring dalam 3 bulan terakhir. Respondennya, objeknya siswa, siswi kelas 12 MIPA, MIPA 3.
Oke, ini kelompok 5, maaf kelompok 6, yang akan kamu modelkan adalah ini ya, jumlah halaman Al-Quran yang mampu dicapai siswa. Ini berarti seluruh siswa kelas 12 MIPA 3 Man Insan Cendekia atau bagaimana? Iya, Pak. Sebagiannya, Pak. Sebagian. Sebagiannya, Pak, karena kemarin waktu sebar kuesionernya ada beberapa yang sudah balik ke asrama, jadi nggak bisa jawab kuesionernya. Jadi sebagian yang masih online itu, Pak, yang bisa. Ya, itu kamu kuesionernya menanyakan apa? Kuesionernya menanyakan beberapa hal, Pak. Mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi dia untuk mau menghafalkan Al-Quran seperti itu. Tapi belum kami cantumkan, Pak. Ya, itu nanti dicantumkan ya data kuesionernya itu. Yang penting juga adalah data pencapaiannya itu ya. Data pencapaiannya kalau kamu mau menghitung per hari berarti data per harinya kamu sajikan ya. Nah, itu ada berapa siswa? Misalkan berapa respondenmu, berapa siswa? 17, Pak. 17 itu mau kamu rata-rata atau mau bagaimana? Kan kamu nanti hanya akan menampilkan satu grafik kan? Satu grafik itu kamu dapatkan dari mana? Dari rata-ratanya atau bagaimana? Mungkin nanti yang ditampilkan rata-ratanya, Pak. Ya. Berarti nanti datanya langsung kamu olah ya di deskripsi objek ini ya. Rata-ratanya seperti apa nanti ya. Jadi ada 16, ada 17 atau 16 tadi ya. 17 responden ya. Responden pertama datanya bagaimana, responden kedua datanya bagaimana, sampai responden yang ke-17 datanya bagaimana. Kemudian kamu ambil rata-ratanya ya. Begitu ya. Nanti datanya ditampilkan dalam deskripsi objek ini ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kemudian setelah itu nanti bisa lanjut ke pemodelannya ya, ke membentuk modelnya ya. Baik, Pak. Oh ya, saya sampaikan juga untuk kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 1 dan 3 ya terutama ya. Nanti juga bisa lanjut ke model sekalian ya. Nanti berarti ini kelompok 4 juga begitu ya. Lanjut ke model. Jadi semua kelompok pekan depan sudah menyajikan modelnya ya. Oke ya, untuk kelompok 6 ini. Baik, Pak. Ya. Berikutnya terakhir ya, kelompok 4. Pengaruh pendakwah dalam tingkat tindak kriminalitas di DIY ya. Ini berarti yang mau dimodelkan jumlah pelaku kriminal dan jumlah pendakwah gitu ya Mas ya? Iya, Pak. Ya, berarti nanti modelmu mengacu kepada model predator and prey ya berarti ya? Iya, Pak. Ya. Ini modelnya ya. DPDT, DKDT. KT itu jumlah kriminalitas. Kalau jumlah kriminalitas kan jumlah kejadian kriminalitas.
atau jumlah pelaku kriminalnya? Mohon maaf Pak. Ya jadi untuk yang P-nya itu jumlah pelakunya Pak. K-nya yang saya maksud KT. KT. Oh iya mohon maaf KT Pak, yang berapa? itu maksudnya. Jumlah pelaku kriminalitasnya. Iya Pak. Ya, nanti diperbaiki ya. Soalnya kalau jumlah kriminalitas jadi tidak sepadan ya. Satunya menghitung kejadian, satunya menghitung orang, kan jadi tidak kompatibel ya. Jumlah pelaku pendakwah ya DPDT sama dengan A dikalikan PT, A faktor pertumbuhan pendakwah. Oke. Dikalikan PT 1 PT min N, N jumlah penduduk. Nah, ini hati-hati ya. N itu apa kaitannya antara N, P, dan K ya. Baik Pak, izin menjawab. Jadi awalnya itu kita menambahkan per N itu untuk membatasi itu Pak, takutnya kalau misalnya tidak ada N-nya itu hasilnya itu terlalu apa ya, peningkatannya itu terlalu besar gitu Pak. Jadi dibatasi ada pembagi N-nya begitu Pak. Nah iya, cuma hitungan N itu tidak boleh sembarangan ya. Artinya kalau kalau dalam model logistik N itu kan carrying capacity ya, jumlah individu maksimal yang ada di situ ya. Nah, kalau individunya dibagi menjadi pendakwah dan pelaku kriminal, itu hubungannya dengan N apa? Apakah jumlah pendakwa ditambah pelaku kriminal sama dengan N, atau masih ada variabel, bukan variabel ya, kompartemen atau subpopulasi yang lain? Nah, ini kayaknya nanti perlu kamu pertimbangkan lagi ya. Oh ya baik Pak. Ini modelmu yang persamaan kedua, BKDT sama dengan B dikalikan KT dan seterusnya itu merujuk kemana, Mas? Mohon maaf Pak, yang mana? Yang persamaan kedua, yang DKDT sama dengan BKT dalam kurung 1 min KT per N dikurangi C dan seterusnya itu loh. Itu Pak, jadi untuk yang apa namanya sebelum ada faktor itu kan kita asumsikan kalau P dan K itu kan dia apa namanya peningkatannya itu kan apa namanya secara logistik gitu Pak. Nah setelah ditambahkan dengan faktor-faktor itu yang K-nya itu kan ketika pendakwa dan pelaku kriminal itu saling berinteraksi itu nanti akan mengurangi pelaku kriminal begitu Pak. Makanya di persamaan kedua itu ditambahkan juga minus C dikali K kali P dibagi N gitu Pak. Nah, kamu merujuk ke suatu model atau kamu membuat model sendiri? Gimana, Mas?
buat modelnya sendiri gitu Pak. Itu alasannya ada C dikalikan KT PT dibagi N. Kenapa kok dibagi N, Mas? Kalau di bagian itu kan sebelumnya itu kita coba buat ini Pak, apa namanya, mensimulasikan pakai software gitu Pak. Nah, sebelum ada N-nya itu, setelah dilihat itu kurvanya itu terlalu cepat meningkat gitu Pak. Ya, jangan alasan praktis, pragmatis gitu ya. Harus ada alasan yang rasional kenapa dibagi N. Kamu harus Oh ya, mencari alasan rasionalnya, Mas. oh ya baik Ya. Pak. Nanti untuk per N-nya itu kita pertimbangkan lagi Pak. Kemudian kenapa dikurangi D? D itu apa tadi? Faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu maksudnya apa? Jadi itu kan untuk jumlah pelaku kriminal itu kan semakin besar tingkat ekonomi itu kan berarti jumlah pelaku kriminal itu kan semakin mengecil gitu Pak. Nah jadi di situ untuk persamaan kedua itu kelajuan pelaku kriminal itu ketika faktor ekonomi meningkat itu pelaku kriminal mengecil gitu Pak. Makanya di situ dikurangi dengan D di mana D itu faktor ekonominya. Sebenarnya kan faktor ekonomi itu kan sama dengan faktor pertumbuhan toh. Pertumbuhan ekonomi toh maksudnya itu. Itu kan bukan faktor ekonomi itu satuannya apa, Mas? Sebentar Pak. Itu kalau langsung kamu kurangkan D, kurangkan E, kurangkan F itu nanti tidak imbang dengan satuan yang di sebelah kiri, di ruas kiri. BKDT itu artinya kan dia kan jumlah pelaku kriminal ya dalam satuan waktu ya. Berarti kan dia satuannya orang atau jiwa ya. Sementara kalau D itu kan satuannya nggak ada, dia kan tanpa satuan ya. Seperti angka kelahiran, angka kematian itu kan, faktor pertumbuhan. Jadi kan nggak sepadan toh. E itu faktor ketenaga kerjaan, kan juga sama, faktor pendidikan ya. Beda dengan model pemanenan tuh ya. Model pemanenan kan misalkan pemanenan apa? Kijang ya. Kijang itu dilambangkan dengan KT. Maka nanti DKDT sama dengan BKT dikalikan 1 min KT per N dikurangi langsung P gitu. P itu adalah jumlah kijang yang dipanen. Kan satuannya sama-sama ekor kijang kan, sekian ekor kijang gitu ya. Nah ini kalau kamu kurangkan dengan D secara langsung, kan berarti tidak bisa dioperasikan, ya kan? Nah coba kamu koreksi lagi besok ya. Oh baik Pak. Apa saya boleh bertanya juga Pak? Ya. Baik Pak, itu ya baik. Jadi untuk tadi yang seperti yang tadi saya bilang itu, jadi kan pada awal itu kan kenapa dikurangi D itu kan karena semakin besar ekonomi kan jumlah kriminal semakin kecil gitu Pak. Nah cuman kira-kira bagaimana ya Pak untuk menghubungkannya antara ekonomi ini dengan kriminal gitu Pak? Ya, sama seperti APT, BKT itu ya Mas ya. Oh Logikanya iya sama baik. seperti itu. Jadi itu cuma proporsi yang akan mengurangi jumlah kriminalitas, tapi tidak secara langsung mengurangi. Oh iya baik Pak. Nanti Ya, coba diperbaiki Pak. ya. Jadi minggu depan coba diperbaiki modelnya, kemudian langsung dicari solusinya ya. Baik Pak. Oh ya Pak, sebelumnya izin bertanya lagi Pak. Ya, Kan sebelumnya itu kan yang ada faktornya itu kan yang pelaku kriminal saja gitu Pak. Nah kira-kira untuk pendakwa itu wajib ditambahkan faktor juga tidak Pak? ya tergantung kondisinya, tergantung
objeknya berbicara seperti apa. Model itu kan memotret objek. Bagaimana potret objeknya itu, ya. Oh, iya baik Pak. Nggak bisa dipaksa-paksakan harus ada atau harus tidak ada, tapi menyesuaikan bagaimana kondisi objeknya. Dalam objeknya ada yang lain nggak, gitu. Ada faktor yang lain nggak? Kalau ada faktor yang lain ya harus ditambahkan, kalau nggak ada ya tidak ditambahkan. Baik Itu Pak. ya Mas ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik ya, sudah semuanya kita review ya. Jadi untuk semua kelompok pekan depan targetkan sudah bisa menyajikan model ya. Dan tapi yang sebelum-sebelumnya juga harus benar ya, dari deskripsi objek yang dimodelkan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tujuannya, kemudian asumsi-asumsi yang kemudian perlu dibuat untuk membatasi kompleksitas dari modelnya ya. Baru nanti ditampilkan modelnya ya. Baik, begitu ya. Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah kita diizinkan, Pak, untuk mendahului timeline proyeknya itu, Pak? Boleh. Kamu kelompok berapa, Mas? Saya kelompok 2, Pak. Tadi karena saya nggak tahu kalau boleh mendahului, saya bingung ya, Pak, kalau ada yang mendahului gitu, Pak. Jadi Ya, yang boleh aja sejauh mungkin yang bisa kamu jangkau ya. Kan sudah ada langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama mendeskripsikan objek ya. Yang kedua menentukan tujuan pemodelan. Yang ketiga mendata dan menjelaskan secara detail faktor-faktor yang mempengaruhi model. Yang keempat menyusun asumsi agar model tidak terlalu kompleks ya. Atau menyusun asumsi dalam rangka menyederhanakan model. Yang kelima, membuat modelnya, berarti ya, menyusun modelnya atau membentuk modelnya. Yang keenam, mencari solusi modelnya, ya. Yang ketujuh, nanti interpretasi dari model, ya. Kemudian validasinya, ya, validasi, interpretasi, dan validasi bisa digabung, bisa dipisah, tergantung kondisinya, ya. Nanti setelah itu nanti tergantung hasilnya. Kalau hasilnya buruk, ya berarti ada perbaikan model ya. Kalau hasilnya cukup bagus, berarti langsung bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan. Gitu ya. Jadi silahkan kalau mau lebih jauh lagi dalam membahasnya ya, mau melanjutkan pembahasan silahkan. Tadi saya sampaikan minimal sudah harus sampai model ya. Pekan depan kalau mau langsung membahas solusinya, kemudian habis solusi, oh ya setelah solusi ada yang lupa tadi ya, estimasi parameter ya, supaya nanti bisa divalidasi dan diinterpretasi, itu harus ada estimasi parameternya ya. Jadi parameter-parameter itu diperkirakan berapa nilainya ya. Begitu ya. boleh berpendapat, Pak? Ya. Gimana kalau timeline tiap minggunya itu disamain aja, Pak? Biar antar kelompok satu dengan kelompok lain itu nggak ada yang tertinggal gitu loh, Pak. Kan kasihan nanti misal kelompok ini sampai D, sementara kelompok yang satunya masih sampai B, kan nanti yang kelompok B itu nanti kan keteteran gitu toh Pak ngejarnya. Gimana kalau disepakati aja kalau setiap pertemuan itu timeline proyeknya sama gitu aja, Pak? Justru itu akan menghambat yang sebenarnya sudah bisa selesai lebih awal untuk terlambat selesainya ya. Baik Pak, kalau begitu. Terima kasih. Kan berkompetisi, tapi kompetisinya antar kelompok ya, untuk sama untuk menyelesaikan proyek sebaik-baiknya. Nah, proyek yang Anda selesaikan itu akan dikompetisikan dengan kelompok yang lain, dan dari situlah akan kelihatan ya siapa yang progresnya baik, siapa yang progresnya sedang, siapa yang progresnya buruk gitu ya. Meskipun progres itu tidak harus dilihat dari hasil akhir, tapi dilihat dari proses juga gitu ya.
Ya kan setiap pertemuan kan ada nilainya ini ya. Kalau progresnya bagus kan nilainya juga bagus, progresnya sedang nilainya juga sedang ya. Kalau masalahnya lebih rumit, nilainya lebih 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 tinggi ya. Kalau masalahnya sederhana ya nilainya biasa begitu. Jadi masing-masing komponen itu ada penilaiannya ya. Jadi silahkan berpacu secepat yang bisa Anda lakukan, asalkan prosesnya dilalui dengan benar ya. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Oke ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita. Kita lanjutkan hari Senin yang akan datang. Silahkan tugasnya di posting sebelum Senin ya, atau maaf bukan sebelum Senin, sebelum kuliah dimulai ya. Jangan terlambat untuk mengumpulkan tugasnya ya. Lebih awal ya, nanti proses ininya apa namanya, presentasinya nanti sesuai dengan urutan ya, sesuai dengan urutan pengumpulannya ya, biar yang mengumpulkan lebih cepat ya mendapat giliran pertama untuk presentasi. Baik, begitu ya kuliah kita di siang hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.